Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa kembali saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang biasa dibawakan di dalam persekutuan doa puasa di Gereja Keluarga Tabernakel. Dan kali ini kita masih dalam situasi atau suasana yang sama di mana kita sedang berada di rumah masing-masing karena keadaan COVID-19 ini yang masih mengganggu aktivitas kita sebagai manusia. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah berkekurangan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi begitu banyak badai dan pencobaan dalam hidup ini, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia memberikan kita pertolongan yang luar biasa. Karena itu di dalam iman Kristen ada satu hal yang penting sekali ingin saya bagikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, adalah betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan ini. Kenapa demikian? Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita tahu bahwa Roh Kudus ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kekristenan. Ketika Yesus mau terangkat ke surga, Dia berjanji Dia akan mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kita harus hidup pada fase ini, di mana kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mau menerima curahan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Supaya lengkap ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan mudah terbawa oleh arus dunia yang semakin jahat ini. Kenapa Roh Kudus itu dijanjikan kepada kita? Saya ingat bagaimana penderitaan gereja Tuhan sejak dari gereja abad pertama sudah mengalami begitu banyak aniaya, begitu banyak tekanan, begitu banyak proses yang luar biasa yang mereka alami dari hidup mereka melayani Tuhan. Tetapi oleh karena pribadi ini yang namanya Roh Kudus, gereja Tuhan sampai hari ini tetap bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Karena memang Roh Kudus inilah yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu izinkan saya ingin membagikan firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya sih berharap bahwa di dalam ibadah ini kita sudah normal kembali semua aktivitasnya. Tapi kalaupun kita masih tetap harus berada di rumah, harus tetap mengasingkan diri di rumah, diam di rumah saja pada kondisi seperti ini, ya kita melakukan kegiatan ini, ibadah pencurahan Roh Kudus di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya pekerjaan Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena pekerjaan Roh Kudus, dimensi Roh Kudus ini sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kita mau mengalami yang namanya curahan Roh Kudus, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan matang supaya kita bisa mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dikatakan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari 5 ayat yang saya bacakan pada saat ini, ada 3 hal penting yang harus kita pelajari di sana. Yang pertama itu, ayat yang pertama dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Ayat pertama ini menekankan tentang tulisan dari penulis ini pada buku yang pertama. Siapakah penulis ini? Penulis ini adalah Dr. Lukas. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 1, di situ juga menggunakan bahasa yang sama, "Hai Theophilus yang mulia." Jadi kita lihat penulisnya adalah Dr. Lukas. Apa yang mau ditekankan oleh Dr. Lukas ini tentang ayat ini, tentang Injil Lukas? Dia mau menjelaskan bagaimana menuliskan apa yang dikerjakan oleh Yesus pada masa dia berada bersama-sama dengan umat manusia di muka bumi. Yaitu pekerjaan-pekerjaan mujizat yang luar biasa. Karya-karya mujizat yang luar biasa. Karya-karya pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa yang ditonjolkan oleh Lukas pada waktu itu. Dan kita lihat bagaimana Yesus itu memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa yang sudah dia kerjakan pada waktu itu. Tetapi masalahnya adalah Yesus mati kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia terangkat ke surga. Nah ini penting, murid-murid itu kehilangan sosok pribadi yang luar biasa yang hebat, yaitu Yesus Kristus. Ketika mereka berjalan sendiri, apa yang mereka bisa lakukan dengan kehidupan mereka tanpa Tuhan, tanpa Mesias yang menolong kehidupan mereka. Yaitu ini penting adalah bagaimana Roh Kudus itu harus dimiliki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat Yesus itu tidak mati untuk selama-lamanya. Tetapi dia bangkit kembali, dia menyatakan bahwa dia hidup, dia menang dari kematian, dia menang dari maut. Karena itu tidak salah kita percaya kepada Yesus. Dia yang sudah mengalahkan kematian, dia pasti akan menolong kita untuk mengalahkan segala hal yang sedang melanda kehidupan kita. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup mengerjakan hal-hal seperti itu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Karena itu betapa pentingnya dia harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia harus menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang ketiga ini sangat luar biasa. Setelah berbicara tentang Yesus pada Injil Lukas, Yesus yang luar biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kemudian Yesus bangkit kembali dan ditekankan pada ayat yang ketiga dia hidup. Maka pada ayat yang keempat dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah ini yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Artinya Yesus bangkit, Yesus terangkat ke sorga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri saja. Dia tidak lepas tanggung jawab. Dia memberikan penolong dalam kehidupan kita, penolong yang lain yang namanya Roh Kudus. Dia memberikan penolong, menantikan janji Bapa, yaitu memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah ini yang penting, bagaimana kita harus masuk dan menikmati peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di dalam kita menantikan janji Bapa, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yang kita siapkan. Ada banyak orang bertanya, Pak, kenapa saya gagal tidak menerima pencurahan Roh Kudus? Seperti saya tidak mengalami yang namanya Roh Kudus dalam hidup ini. Sejauh yang bisa saya sampaikan, ya ini bukan berarti karena saya serba tahu dan serba bisa. Mungkin saja ya, satu, kita tidak memiliki sikap hati yang benar. Kita tidak siapkan hati kita secara benar untuk menerima janji Bapa. Sebab itu kita harus memiliki sikap hati yang benar.
hati ini harus benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kita tidak tahu hati kita seperti apa. Secara manusia, Tuhan tahu hati kita. Karena itu kita perlu memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Untuk mempersiapkan diri menjelang pencurahan Roh Kudus itu, kita harus mulai membenahi hati kita. Supaya hati kita jernih, bersih di hadapan Tuhan. Tidak hati yang penuh dengan dendam dan kemarahan. Tidak hati yang penuh dengan tipu muslihat dan sebagainya. Tapi hati kita harus hati yang bersih di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita miliki untuk mempersiapkan diri kita menerima pencurahan Roh Kudus, yaitu pikiran kita, memiliki pikiran yang positif. Orang bilang, kenapa saya nggak menerima pencurahan Roh Kudus? Sekali lagi, saya tidak tahu, tapi mungkin saja bagian ini yang menjadi kendalanya adalah pikiran kita yang tidak bersih, pikiran kita yang tidak positif. Di dalam Kolose 2 ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana Roh Kudus memasuk dalam kehidupan kita kalau pikiran kita itu tidak sinkron dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Pikiran kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari saya mengajak kita untuk memiliki pikiran yang bersih. Memiliki pikiran yang positif dalam kehidupan kita. Kalau pikiran kita benar-benar ditundukkan kepada Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan masuk dan menempati setiap kehidupan kita. Yang ketiga atau yang terakhir yang perlu kita miliki, betul-betul kita harus miliki dalam kehidupan kita adalah memiliki kehidupan yang kudus, yang layak di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, itu penting sekali. Karena Roh Kudus itu adalah suci. Dia roh yang suci, dia kudus. Dia tidak mungkin akan masuk dan menempati satu kehidupan yang tidak kudus. Maka itu milikilah hidup di dalam kekudusan. Milikilah kehidupan yang kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Ini firman Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan kekudusan di dalam kehidupan kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan dalam hidup ini. Kemudian ada plusnya, ketika kita memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, kemudian hidup di dalam kekudusan. Apa yang dilakukan oleh murid-murid itu pada waktu itu mereka menantikan janji Bapa. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Coba kita lihat ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi yang keempat ini, yang penting juga di sini adalah di dalam kita menantikan janji Bapa, kita di mana tempatnya? Apakah kita di ruang doa atau di mana tempatnya? Ingat, Yesus mengatakan tunggu di Yerusalem. Jangan beranjak dari Yerusalem. Itu menggambarkan persekutuan doa. Ada bait Allah di sana. Menggambarkan hubungan pribadi dengan Allah. Di sini dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi di dalam kita menantikan janji Bapa, kita tidak boleh lepas dari kehidupan doa kita setiap hari. Kita harus benar-benar hidup di dalam doa. Persekutuan dengan Allah. Saya percaya ketika kita mau hidup di dalam persekutuan dengan Allah, maka Roh Kudus itu yang dijanjikan di dalam kehidupan kita
akan kita dapatkan, akan kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah hidup dalam dimensi Roh Kudus, saya percaya tantangan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kemampuan menghadapi semuanya. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita benar-benar diberikan bagaimana cara kita menantikan janji Bapa dan Roh Kudus menjadi milik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.